ngeracik sendiri aja. Kayak apa, seperti apa untuk meracik? Dari jam 12 malam sampai nanti jam 6 sore itu niatkan untuk melakukan lelean pengi, tidak tidur. Usahakan mendapatkan potongan kukunya. Kalaupun potongan kukunya nggak dapat, potongan rambutnya, pokoknya bagian yang dari badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Java Kembang Channel. Untuk kali ini kita akan membahas berbagai macam pertanyaan dari teman-teman kita. Sebelum kita memasuki ulasan dari pertanyaan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan di episode berikutnya. Ya, kemarin kan ada yang bertanya, ini ada seseorang yang menggunakan pelet. Dia mencoba menggunakan, tapi tidak ada hasilnya. Itu bagaimana? Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah jodoh itu susah dicari atau memang dari orangnya yang tidak bertemu dengan jodohnya? Karena teman kita ada yang bilang, kok aku tidak berjodoh ya, udah lama nih, seperti itu. Menurut ayah bagaimana dua pertanyaan tersebut? Jadi kalau masalah untuk udah pakai pelet nggak kena kan kayak gitu kan? Nah, itu kita kan ayah kan nggak tahu beberapa kemungkinannya ya, dalam arti rasa kurang percaya dirinya atau dari sudut pelet yang dipakainya. Apakah itu berasal dari perantara, dalam arti perantara itu ya para pelaku spiritual di bahasa ini, jasa ndandake kan kayak gitu. Terima jadi tinggal pakai ini ya, pakai kan. Ya kalau terima jadi tinggal pakai itu bisa kemungkinan dua, bisa jadi bisa tidak kan, seperti itu. Jadi kalau melihat dari sudut pandang pertanyaannya itu mending gini aja, kasih cara aja ya. Ini pengalaman saya, karena sesuatu itu tidak bisa instan. Ketika kita menginginkan hal yang berhubungan dengan lawan jenis atau apa kan juga membutuhkan pengorbanan. Orang jalan normal aja membutuhkan yang namanya pengorbanan materi, belum lagi pengorbanan katakanlah faktor-faktor pendukung kan ya itu. Itu aneh ya. Tapi kalau kita konteksnya kan dari sisi energi supranatural, mending ngeracik sendiri aja. Kayak apa, seperti apa untuk meracik? Jadi kalau kita anggap pelet secara pelet, tetapi kita buat sendiri kan, seperti itu. Apa memang bisa dibutuh, iya bisa. Namanya semua itu bahasanya tidak ada pengorbanan yang sia-sia, ya kan ya itu. Jadi ini hanya bocoran. Tutorial juga mungkin bisa. Yang dahulu itu ampun, entah sekarang ya. Semua tergantung motivasi niatnya kan, seperti itu. Ya entah ini mas, entah ini mbak kan, seperti itu. Anggap aja ini orang yang ingin melakukan pengasihan pelet kan, seperti itu. Targetnya kan pasti lawan jenis ini. Ya pasti.
katakanlah pastikan orang yang sudah dikenal ya. Dalam arti sudah dikenal itu dia naksir lawan jenis, dia mempunyai rasa suka, tapi ada rasa kebalikan dari lawan jenisnya mungkin belum memberi respon, kan normalnya seperti itu. Ya lakukan ini tahapnya ya, ini tutorial, anggap aja tutorial pemirsa. Tak bukakan. Nah, bukan puasa, laku melek pengi dulu. Jadi dari jam 12 malam sampai nanti jam 6 sore itu niatkan untuk melakukan lelean pengi, tidak tidur. Jadi jam 12 malam tet sampai jam 6 sore besoknya itu tidak tidur. Itu gunanya apa? Gunanya satu untuk mengumpulkan kumparan energi keinginan dari badan terus ke jiwa. Jiwa ini antara keinginan badan dan keinginan jiwa itu bersatu menjadi tekad wujud suatu kumparan energi, endapan kumparan energi. Kan hal yang istilahnya susah-susah gampang nih. Iya, pasti. Menahan kantuk tapi tidak boleh ngantuk, kan seperti itu. Pada saat puasa melek itu hanya diem aja atau? Ya enggak, aktivitas. Ya istilahnya kayak kita niatnya aku tidak tidur karena aku mempunyai niat besok jam 6 sore setelah selesai. Niatnya kan udah jelas itu dalam hati, pengen target si A kan kayak gitu. Nih sampai jam 6 sore nggak tidur. Setelah jam 6 sore anggap sukses ya ini. Godaannya pasti ada. Biasanya tuh nanti jadi jam-jam rawan, jam-jam 9-10 itu jam-jam dimana mata itu sudah mulai lelah. Jam 9-10 emosinya naik. Emosi naik ini kadang terjadi karena faktor lingkungan. Ada aja yang membuat kita itu istilahnya kayak ingin meledak. Padahal ini sesuatu energi yang sedang mulai aktif. Kalau kita bertekad untuk menahannya, menahan kesabarannya, karena aku niat melek penginya, niat tidak tidurnya itu untuk sesuatu yang aku punya tekad dan tujuan itu tadi. Terus yang kedua ini agak sulit. Sebelum melakukan yang pertama harus memastikan hal yang kedua dulu. Yang kedua itu usahakan mendapatkan potongan kukunya. Kalaupun potongan kukunya nggak dapat, potongan rambutnya. Pokoknya bagian yang dari badannya. Kalaupun bagian dari badannya nggak bisa dapat, alat yang berhubungan dengan keseharian dia, entah itu alat makannya, alat makan piringnya atau apa, itu didapat. 3 hal ini utama. Tapi kalau bisa mendapatkan air liurnya, kan orang tuh kan sering meludah ya, gitu. Air liurnya itu bahasa saya jaminan aktif cesplengnya lebih besar. Ya agak susah itu ya. Dibanding 3 ini sebenarnya. Paling susah. Karena kan pengorbanan tidak akan menipu itu tadi loh. Katakanlah dapat yang pertama yang tadi saya bilang, air liurnya dapat ini. Air liur dapat itu ditaruh di suatu tempat kan seperti itu. Entah itu lepek, entah itu apa, terserah. Yang penting itu air liur bekas. Kita lakukan puasa tadi yang urutan yang puasa, tidak tidur itu tadi selama 1 malam 1 hari itu berarti ya kan. Terus ditaruh ini di jam 6 sore itu mulai
kita entah di kamar, entah di apa, tenaga kita, energi yang udah keluar ini tadi, ini gitu ya, ini tempelkan dekat jiwa kita, tempelkan, terus kita ludah yang ada ini tadi masukkan ke, campurkan jadi satu, bahkan habis ditempelkan, usap-usap di bagian bawah kaki, karena ini energi utama dia. Jadi niatan kita sudah kita salurkan ini berupa energi panas tubuh yang kita lakukan ini tadi masuk ke sini, bersama campuran air liur kita, liur pelakunya, ya, seperti itu. Campurkan, habis itu ya mantra itu saya skip, tapi kalau meruntut versi kita konten kemarin tentang mantra itu, apalah mantra bisa dibuat sesuai dengan itu tugasnya pemirsa yang ingin melakukan, silakan mencari mantra, kan seperti itu, silakan mencari sendiri. Sudah kan, terus mantrai atau diapain, terserah kan, seperti itu. Nanti tempelkan, diusap-usapkan di kedua telapak kaki kita. Keduanya telapak kaki? Ya, diusapkan, karena ini energi DNA. Kenapa ayah bilang lebih cespleng darah? Orang itu dalam forensik pun mengambil ludah untuk mencari genetik DNA, tindakan suatu kejahatan, tindakan suatu penelusuran, itu jauh lebih cepat trackingnya. Berarti disimpulkan di situ ada suatu unsur senyawa yang aktif untuk tracking. Itu diusapkan, mantapkan jiwa, terus langsung aja udah datangi. Aku niat ketemu si A, aku ingat ketemu si targetku gitu. Kita, hai apa kabar, sesuai niatan pasti kena. Pasti kena. Itu kalau air liur ya. Tapi kalau bagian dari tubuh, kuku, rambut, alat makan, seperti itu kan sesuatu yang ada energi tapi tidak terlalu kuat sebenarnya. Lah di sini kadang pekerja dalam arti paranormal, para pelaku istilahnya paranormal gitu ya, melakukan itu agak kesulitan karena untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan target, kan seperti itu. Tapi lebih akurat sendiri sebenarnya kalau dilakukan sendiri, ya seperti ayah bilang tadi ya, dilakukan sendiri nih, dimasukkan cedet, seperti urut-urutannya sama ya. Puasa tidak tidur itu tadi, makan boleh, minum boleh, terus berarti ini puasanya cuman kita melakukan tidak tidur dari jam 12 malam. Iya, melek bengi, tidak tidur, ngebleng jam 12 malam sampai jam 6 sore pemirsa. Itu nanti terus berapa lama bisa bertahan untuk seperti baratnya ya? Lama dalam arti lama itu langsung kena, langsung kalau kita sebagai pelakunya, karena kita mempunyai niat yang baik ya. Mamanya ini targetnya ayah bunda, ayah kena, terus saya menuju ke rumah atau mencari bunda dengan rasa percaya diri, nanti dekat kan nggak mungkin langsung aku cinta kamu kan seperti itu, tapi target akan merasa takut kehilangan, ingin selalu bersama, ingin berdua. Jadi kayak dia akan mengulur-ngulur waktu karena ada rasa susah untuk berpisah. Nah, hal ini kayak kita sendiri pelaku, katakanlah tadi masnya atau mbaknya pingin hal itu, melakukan itu, tinggal tergantung mau
sesuai dinikahi terserah, itu urusan mereka lah. Iya. Kan ayah cuma memberikan suatu, entah ini masih manjur atau tidak, tapi dahulu hal-hal seperti ini di mana teknologi atau informasi yang macam-macam itu belum masuk, masih kuat sekali. Yang kedua tentang kuku rambut itu pun juga bisa lah. Ada media foto itu ayah bilang tuh dari 100% cuma di bawah 50% keakuratannya. Mungkin itu yang kena di masnya paling foto, terus nama. Nah itu hal-hal yang memang pengolahannya agak susah, dalam arti mengambil energi apa, paling kan bantuan jin. Saya bilang nek kita masuk ke konsep kekodaman itu tadi, mengambil bantuan kodam. Ketika mengambil bantuan kodam kan tetap menguntungkan pihak kodam tersebut, kan seperti itu. Jadi lebih baik mengaktifkan kemampuan diri sendiri. Katakanlah risiko itu ya ditanggung penumpang. Iya, benar. Kalau penumpang itu dalam arti pelaku ya, tanpa melibatkan unsur lainnya, nah seperti itu. Terus itu dilakukan berapa kali ya untuk sekali aja? Sekali aja ya. Sekali aja, itu pun nanti banyak godaan dalam menjalankannya, karena yang dituntut dalam itu seperti orang itu namanya puasa tidak tidur, berarti menahan segala aktivitas yang berhubungan dengan amarah. Karena kuncinya memunculkan unsur energi. Unsur energi ini nanti langsung diolah, ketika selesai finish diolah, masukkan. Oke. Terus yang pertanyaan itu kedua bisa. Ya, yang tentang tidak dapat jodoh. Karena ini sesuatu yang berhubungan dengan jodoh, itu kan urusan Tuhan ya. Jodoh itu sesuatu yang jodoh, takdir, maut, mati, semua urusan Allah. Lah, ketika orang tidak berjodoh atau menginginkan jodoh, itu standarisasinya itu mungkin terlalu tinggi, bisa. Satu, standarisasinya terlalu tinggi. Saya tidak merendahkan atau apa, cuman biasanya seperti yang ayah pahami, dia mematok standarisasi, mungkin nek wong lanang iki terlalu rumangsa kebagusan, nek wong wedok itu merasa terlalu aku cantik sekali, akhirnya mempunyai standarisasi yang terlalu berlebihan. Lah, bukannya tidak berjodoh, sebenarnya untuk katakanlah ingin cepat mendapatkan jodoh, kalau dia memang niat ingin dapat jodoh benar, ya cukup ketemui kedua orang tuanya. Kalau masih hidup ya, kedua orang tuanya minta maaf atas katakanlah pernah menyakiti perasaan orang tua ataupun sejenisnya, dan meminta restu. Kalau di hari raya itu bahasanya sungkeman, cium kaki orang tua, nanti pintu surga, pintu apa yang kita harapkan surga dunia ya, bilang harta, tahta, ataupun jodoh itu tadi akan terbuka. Itu pasti. Kalau orang tuanya sudah meninggal, datang aja ke kuburannya. Masa nggak tahu kuburan orang tua? Minta maaf, ziarahi. Roh itu tetap, apalagi roh genetik, tetap akan sampai, kan seperti itu. Yang penting kan niatan utamanya. Usiaku udah segini nggak berjodoh kan, atau nggak nikah nanti setelah menjadi bujang lapuk, perawan ting-ting tua kan susah. Terus ditanya-tanya keluarga. Terus larinya nanti ke orang pintar, bukan, nggak seperti itu. Itu sebenarnya yang terjadi. Ya itu tadi. Orang tuh seperti prasmanan, bingung mau milih yang mana, akhirnya cuma makan nasi sama air putih. Yang terjadi kan seperti itu sebenarnya, ketika banyak makanan bingung milih. Tapi atau banyak pilihan malah. Mungkin kan seperti itu. Dan standarisasinya mungkin juga terlalu tinggi juga bisa, tanpa mengurangi rasa hormat saya karena kita tidak tahu ya tidak tahu
kasusnya apa, tapi yang normalnya seperti itu. Ya, Kayak gitu. Oke, udah cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini tadi pembahasan tentang pertanyaan dari teman kita. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup untuk sekian. Kita lanjut di next episode. Iya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.